Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menjadi ijma' daripada kaum muslimin sejak dahulu sampai hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil dan mengutip beberapa kalam ulama daripada kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada Jauharatul Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Dalam kitab ini disebutkan bahwa sesungguhnya landasan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu satu umat yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan dengan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang terpuji, yang baik, dan mencegah manusia daripada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang bersifat durhaka, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, landasan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir fi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya, maknanya dengan kekuasaannya bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dengan tutur katanya, pendapatnya. Ini ditujukan kepada para alim ulama dan tokoh-tokoh yang pendapatnya diminta dan didengar. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya. Makna dengan hatinya di sini adalah dengan kebenciannya, dan dari mulutnya dan dari kekuasaannya ia tidak melakukan apapun. Cuma wadzalika dhaful iman. Tingkatan yang ketiga ini yaitu membenci sebuah kemungkaran hanya dengan hatinya, ini merupakan bentuk daripada iman yang paling lemah. Dijelaskan maknanya adalah aqallu samaratihi, artinya bahwa iman dia itu sedikit buahnya, karena amal itu adalah buah daripada keimanan. Keberanian seseorang melarang kemungkaran itu adalah juga buah daripada keimanan. Maka ketika seseorang tidak berani mencegah sebuah kemungkaran, sama dengan imannya itu tidak terlalu produktif, kurang produktif. Kemudian kita melihat beberapa syarat tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak selamanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib. Baru wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar itu apabila padanya terdapat beberapa syarat. Yang pertama sekali, bahwa pelaku daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang yang ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus merupakan seseorang yang paham betul bahwa yang ia ajak itu adalah sebuah hal yang ma'ruf, hal yang benar, dan apa yang ia larang daripada manusia adalah hal yang memang mungkar ataupun hal yang bersifatnya maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi seseorang yang ia masih ragu-ragu apakah itu adalah sebuah ketaatan, apakah itu adalah sebuah kemaksiatan, maka tidak dianjurkan baginya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena dikhawatirkan bahwa jangan sampai nanti dia mengajak manusia kepada sebuah kemaksiatan yang ia anggap sebagai sebuah ketaatan, atau jangan sampai ia melarang manusia daripada sebuah kebaikan yang ia anggap sebagai sebuah kemaksiatan. Maka harus pelaku amar ma'ruf dan munkar itu paham bahwa
objek yang ia ajak itu memang sesuatu yang halal, dan objek ia larang daripadanya memang sesuatu yang bersifatnya mungkar. Kemudian syarat yang kedua, pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus benar-benar yakin bahwa sesungguhnya jangan sampai ketika ia mencegah sebuah kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih berdosa daripada kemungkaran itu. Sebagai contoh, bagi orang yang ingin melarang manusia daripada minum minuman keras yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu, jangan sampai membuat ia nantinya akan berkisruh dengan mereka atau membunuh mereka. Karena mengapa? Membunuh pelaku peminum khamar itu adalah sebuah larangan juga, dan lebih besar larangannya daripada larangan minum minuman keras. Artinya kita harus melihat kondisi. Jika seandainya kita paksakan mungkar itu bisa membuat pembunuhan, bisa mengakibatkan terjadinya pembunuhan ataupun kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin kita cegah itu, maka saat itu tidak diwajibkan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu bagaimana status hukumnya? Itu bisa saja sunat atau bisa saja mubah, artinya tidak diwajibkan lagi. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang ketiga, ia harus yakin atau mendekati kepada yakin bahwa usahanya itu, amar ma'rufnya itu berhasil. Amar ma'rufnya itu bisa berhasil. Nahi mungkarnya itu bisa menghilangkan kemungkaran itu sendiri. Apabila keyakinan itu ada ataupun mendekati kepada keyakinan itu ada, maka status amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib baginya. Sedangkan apabila ia tidak yakin bahwa amar ma'rufnya itu berhasil, nahi mungkarnya itu berhasil, maka saat itu status hukum mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang diistilahkan dengan istilah yang sudah masyhur, maka hukumnya bukan wajib tetapi sunat, dan bisa saja mubah, jawaz. Kayak ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ada sebagian ulama seperti Imam Sa'di dan Imam Ahmadi, mereka berkata bahwa salah satu syarat yang membuat amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib dilakukan adalah ketika kita meyakini bahwa mad'u, objek dakwah kita itu akan menerima dakwah kita, akan menerima ajakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan syarat ini menurut jumhur pada ulama Syafi'iyah menafikannya. Artinya kita tidak perlu melihat apakah mereka bisa menerimanya atau tidak. Yang penting kita dakwah. Karena mengapa? Menurut ulama Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti tugas para nabi dan para rasul. Apa tugas para rasul? Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ma'alar rasul illal balagh. Tidak ada bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Urusan mereka menerima atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diwajibkan memastikannya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada kaum mukminin karena peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka. Kaum muslimin muslimat, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban, dipundakkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sifatnya adalah fardhu kifayah. Makna fardhu kifayah, harus ada beberapa orang di antara kita yang melakukannya agar terlepas kewajiban daripada seluruh orang beriman. Jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua kita berdosa. Ini saja, semoga
bisa menjadi manfaat untuk saya sendiri, selanjutnya bagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.